FAM berhenti berulah, kini giliran liganya yang bertingkah. FIFA sebelumnya telah menjatuhkan sanksi sekaligus menyatakan kalau 7 pemain naturalisasi Malaysia berstatus tidak sah. Namun Liga Super Malaysia malah memberikan wadah dan menyatakan bahwa status mereka resmi sebagai pemain Malaysia. Keputusan ini tentu saja aneh karena mengingkari aturan yang dibuat oleh otoritas Liga Super Malaysia sendiri. Warga Malaysia pun langsung ikut menghujat negaranya sendiri gara-gara kasus ini. Mereka bahkan merasa ini adalah akal-akalan salah satu pihak dari dalam negeri sendiri. Seperti apa gegernya reaksi publik Malaysia? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas Liga Super Malaysia yang dihujat bangsanya sendiri karena melindungi para pemain palsu Malaysia. Seperti apa kisahnya? Mari simak video berikut. Pada tanggal 5 Maret 2026, dunia sepak bola Asia Tenggara akhirnya bisa bernapas lega. Polemik panjang mengenai dugaan naturalisasi palsu yang melibatkan timnas Malaysia akhirnya bisa mencapai titik terang. Setelah melalui serangkaian proses, tuduhan yang sebelumnya ramai diperbincangkan pun terbukti benar adanya. Awalnya pihak FAM menolak keras semua tudingan tersebut. Mereka bahkan bersikeras bahwa seluruh dokumen naturalisasi para pemain telah melalui prosedur resmi dan sah secara hukum. Bahkan ketika FIFA menjatuhkan sanksi awal, FAM masih berusaha melawan keputusan tersebut dengan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport alias CAS. Namun alih-alih mendapatkan keringanan hukum, CAS ternyata malah mendukung FIFA. Dalam putusannya, CAS menilai bahwa sanksi yang diberikan FIFA sudah proporsional dan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. FAM memperoleh denda 350.000 Swiss franc, sementara para pemain dijatuhi sanksi larangan bermain 12 pemain penuh. Terkait pemain, CAS memberikan satu keringanan. Dari semula larangan beraktivitas di semua lini sepak bola menjadi larangan untuk bermain di pertandingan resmi. Itu artinya para pemain masih bisa ikut latihan bersama klub masing-masing. Mereka juga bisa bermain asalkan bukan di pertandingan resmi. Sanksi yang dijatuhkan FIFA sudah sangat jelas. Hukuman yang dijatuhkan adalah sebuah pernyataan bahwa para pemain naturalisasi Malaysia ini memang berstatus ilegal. Tak ada dokumen yang mendukung keaslian status kewarganegaraan mereka. Tetapi justru baru-baru ini kontroversi kembali muncul. Liga Super Malaysia menjawab polemik terkait status para pemain naturalisasi Malaysia yang terlibat kasus pemalsuan dokumen. 4 dari 7 pemain tadi memang bersatu sebagai pemain Liga Super Malaysia, antara lain Joao Figueiredo, Johnny Razabal, dan Hector Havel di JDT, serta Gabriel Palmeiro di Kuching City. Setelah sanksi yang dijatuhkan FIFA, muncul tanda tanya besar mengenai nasib para pemain tadi. Publik negeri jiran banyak berpendapat kalau status keempatnya palsu, maka berarti kelayakannya dipertanyakan. Hasil pertandingan JDT dan Kuching City berpotensi dibatalkan, sementara para pemainnya sendiri bisa dicoret dari skuad. Namun, MFL atau Otoritas Liga Super Malaysia menyatakan bahwa status keempat pemain tersebut adalah pemain Malaysia. Artinya, mereka bisa tetap bermain sebagai pemain lokal di kompetisi kasta tertinggi negeri jiran itu. Ini menjawab keraguan publik Malaysia akan status kewarganegaraan keempatnya. Pernyataan Malaysia ini tentu saja mengundang polemik. Namun, MFL punya alibinya sendiri. Menurut mereka, keempat pemain palsu itu akan tetap menyandang status warga negara Malaysia. Karena sedari awal, mereka terdaftar sebagai warga negara Malaysia. Dokumen yang didaftarkan juga resmi dari JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara. Singkatnya, MFL mengonfirmasi bahwa status keempat pemain naturalisasi palsu tadi adalah sah. Mereka boleh tetap berada di klub masing-masing, mengisi jatah slot pemain lokal, tetapi tetap tak dapat bertanding sesuai sanksi dari CAS. Para pemain ini tetap boleh bertanding apabila masa hukumannya selesai. Pernyataan MFL ternyata memicu reaksi keras, bahkan dari masyarakat Malaysia sendiri. Publik negeri jiran yang sudah sempat dibuat geram akan aksi pemalsuan ke-7 pemain timnas akhirnya ikut menghujat keputusan Liga Super Malaysia. Bagi masyarakat,
Aturan ini adalah gambaran ketidakkonsistenan sikap otoritas liga. Masuk akal memang, apabila MFL berdalih status para pemain naturalisasi palsu di liga mereka sah berdasarkan dokumen. Namun, aturan yang dibuat oleh MFL sendiri sebetulnya tidak menyatakan demikian. Salah satu aturan terkait naturalisasi pemain tersebut, pemain yang dinaturalisasi harus mendaftar berdasarkan kelayakan dari FIFA. Yang jadi pertanyaan publik tentu saja, kenapa para pemain ini bisa dianggap sah, sementara FIFA saja tidak mengakui status mereka. Kalau terdaftar, publik beranggapan bahwa seharusnya mereka tak menggunakan kewarganegaraan Malaysia. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Keputusan MFL tentu terasa sangat janggal, terkesan hendak melindungi pemain-pemain yang jelas-jelas melanggar hukum dengan memalsukan dokumen. Ada ketidakkonsistenan penerapan aturan dari MFL. Belum lagi, MFL juga mendapat dukungan dari Sekjen AFC, Datuk Seri Win Sarchon terkait keputusan ini. Kejanggalan di balik keputusan MFL tentu tidak terjadi secara kebetulan. Netizen-netizen Malaysia pun mulai mengaitkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Mereka menduga ada permainan yang sedang terjadi di balik layar. Permainan yang memungkinkan terjadinya monopoli oleh salah satu klub peserta Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Kecurigaan ini muncul bukan tanpa alasan. JDT punya 3 pemain palsu, terbanyak di antara klub-klub lain. Dari awal, yang mengusulkan naturalisasi ini juga adalah Tunku Mahkota Johor, dengan status para pemain yang dinyatakan sah sebagai warga negara Malaysia. Itu berarti, klub pemilik bisa memasukkannya ke dalam slot pemain lokal. JDT memang selama ini menjadi penguasa tunggal Liga Super Malaysia, disokong oleh dana kuat dan backingan TMJ. Klub satu ini menjadi yang terkuat di Malaysia. Musim ini saja, JDT sudah memimpin tabel klasemen dengan catatan 18 kemenangan dari 18 laga. JDT juga menjadi tim dengan prestasi paling mentereng di kancah Asia. Bicara di Liga, JDT juga menjadi tim dengan koleksi gelar terbanyak, yakni sebanyak 11 gelar. Semuanya diperoleh dalam 11 musim terakhir secara berturut-turut. Sejak 2014, ada yang bisa menggoyahkan mereka. JDT selalu berhasil juara. Dan tak jarang dengan margin poin yang sangat besar. Musim ini saja mereka sudah unggul 15 poin. JDT disebut tidak akan pernah puas, tidak sebelum semua klub Malaysia benar-benar bertekuk lutut di hadapan mereka. Naturalisasi pemain seperti ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan JDT untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. JDT punya sumber daya dan koneksi yang jauh lebih hebat di antara klub-klub lainnya. Seperti di Indonesia, sentimen terhadap JDT dan kasus naturalisasi palsu ini banyak dipandang sebagai sentimen golongan-golongan tertentu saja. Ada yang menyebut ini cuma ulah asing alias orang luar Malaysia. Ada juga yang menyebut sentimen ini muncul dari orang yang tidak suka pada TMJ atau spesifik pada JDT. Namun tidak sedikit pula yang melihat bahwa ketidakkonsistenan MFL serta kritik terhadap JDT dan TMJ tidak dilontarkan dengan alasan benci semata. Banyak masyarakat Malaysia melihat ini adalah sinyal bencana besar buat sepak bola mereka. Lebih spesifik, kasus pemain palsu di Liga Super Malaysia ini diam-diam akan membunuh sepak bola Malaysia dari dalam. Bayangkan, kalau pemain yang berstatus palsu oleh FIFA saja bisa tetap diterima dan main di Liga, mereka akan mencaplok slot pemain lokal yang harusnya diisi pemain-pemain asli Malaysia. Lebih bahaya kalau memang JDT lah dalang di balik semuanya. Kalau memang ini benar, maka JDT akan punya sumber daya yang benar-benar tak terkalahkan. JDT bisa saja membawa banyak pemain asing yang kualitasnya lebih baik dari para pemain Malaysia, memberi mereka kewarganegaraan, lalu memasukkannya lewat slot pemain lokal. Singkatnya, JDT bisa membangun tim dengan skuad full pemain asing, tetapi tercatat sebagai pemain lokal lewat proses alih kewarganegaraan. Di Arab Saudi, kasus serupa sudah pernah terjadi. Talenta-talenta lokal di sana banyak yang tak bisa berkembang karena kalah saing dengan talenta-talenta Eropa yang terus berdatangan ke liga lokal. Yang lebih parah, di Malaysia cuma JDT yang berkuasa, tidak memberi kesempatan untuk klub-klub lainnya. Jadi itulah dia pembahasan mengenai polemik keanehan Liga Malaysia yang berani menentang FIFA demi melindungi para pemain palsu Malaysia. Kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers?
Seandainya ini terjadi di Indonesia, apakah kalian akan menentang liga dan menolak para pemain semacam John Irazabal Caas? Komen di bawah ya. Jangan lupa like lalu subscribe channel Sorting 11 Moment dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian bisa terus mengikuti update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.